Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 5. Instruksi Narada kepada Vyasadeva. Selanjutnya Sloka 14. Untuk Anda yang ingin mengikuti pembacaan Srimad Bhagavatam ini, slokanya dicantumkan di deskripsi. Mari kita baca bersama-sama. Tato nyata kincanayat vivaksataha pritak drisastat krita rupa nama bihi nakar hicit kwapi cadustita matir labheta wata cata naur iwashpadam. Artinya, apapun yang ingin engkau gambarkan dalam visi yang terpisah dari Tuhan hanya akan bereaksi dalam berbagai bentuk, nama, dan hasil untuk menggoyahkan pikiran. Seperti halnya angin mengombang-ambingkan perahu yang tidak mempunyai tempat bersandar. Penjelasan: Sri Vyasadeva adalah editor seluruh sastra Weda. Karena itu, beliau telah menguraikan keinsapan transendental dalam berbagai cara, yakni melalui aktivitas yang berpahala, pengetahuan spekulatif, kekuatan mistik, dan pelayanan suci atau bhakti. Di samping itu, dalam berbagai purana yang beliau susun, beliau menganjurkan pemujaan kepada begitu banyak dewa dengan berbagai bentuk dan nama. Akibat dari hal ini ialah orang-orang kebingungan tentang bagaimana cara memusatkan pikiran dalam melakukan pelayanan bakti kepada Tuhan. Mereka selalu goyah dalam upaya mencari jalan keinsapan diri yang sejati. Srila Naradewa memberikan penegasan mengenai kelemahan khusus yang ada dalam sastra Weda tersebut yang telah disusun oleh Vyasadeva. Jadi, Narada sedang berusaha menegaskan penguraian segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, bukan dengan sesuatu yang lain. Secara faktual, tak sesuatu pun yang eksis selain Tuhan. Tuhan berwujud dalam berbagai inkarnasi. Dialah akar pohon yang lengkap. Dialah perut badan yang lengkap. Menyiramkan air pada akar adalah proses yang benar untuk menyirami pohon. Seperti halnya memberi makanan kepada perut, menyediakan energi bagi semua anggota badan. Karena itu, seharusnya Srila Vyasadeva tidak menyusun Purana-Purana selain Bhagavatam Purana, sebab penyimpangan yang kecil saja dari itu dapat menyebabkan kekacauan bagi keinsapan diri. Jika penyimpangan kecil saja dapat menyebabkan kekacauan, apa yang dapat dikatakan tentang perluasan sengaja mengenai gagasan-gagasan yang terpisah dari kebenaran mutlak personalitas Tuhan Yang Maha Esa? Kelemahan terbesar dalam pemujaan kepada dewa-dewa adalah bahwa pemujaan seperti itu menciptakan sebuah penetapan paham panteisme yang berakibat kecelakaan pada banyak aliran keagamaan yang merugikan kemajuan prinsip-prinsip Bhagavatam. Yang mampu sendirian memberikan pengarahan yang tepat untuk insapan diri dalam hubungan kekal dengan personalitas Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan bakti dalam cinta kasih suci. Contoh sebuah perahu yang diombang-ambingkan oleh angin topan sangat tepat sehubungan dengan hal ini. Jiwa seorang panteis atau orang yang menyembah banyak dewa yang telah beralih ke hal-hal lain tak pernah mencapai kesempurnaan keinsapan diri akibat keadaan goyah dalam memilih objek. Selanjutnya, Sloka 15. Jugup sitang dharma kritenu sasataha swabhava rakstasya mahan vyatikramaha yat vyakto dharma itirasito namanyate tasya niwaranam janaha. Artinya, pada umumnya orang-orang tentu cenderung ingin menikmati, dan engkau telah mendorong mereka ke arah itu atas nama agama. Ini benar-benar disalahkan dan memang tidak masuk akal. Oleh karena mereka dibimbing oleh ajaran-ajaranmu, mereka akan menerima kegiatan tersebut atas nama agama dan hampir tidak peduli dengan larangan-larangan. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Dengan ini, Srila Narada menyalahkan karya Srila Vyasadeva dalam menyusun berbagai sastra Weda yang berbasis pada pelaksanaan kegiatan berpahala secara teratur sebagaimana dilukiskan dalam Mahabharata dan sastra lainnya. Memiliki kecenderungan yang alami melalui latihan untuk menjadi sang penguasa energi material. Mereka tidak sadar akan tanggung jawab kehidupan sebagai manusia. Bentuk kehidupan manusia ini merupakan kesempatan untuk keluar dari cengkraman alam yang ilusif. Weda dimaksudkan untuk pulang kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Beredar dalam lingkaran reinkarnasi dalam urutan reinkarnasi jenis-jenis kehidupan sebanyak 8.400.000 jenis spesies adalah sebuah kehidupan terpenjara bagi roh-roh terikat yang dipersalahkan. Bentuk kehidupan manusia adalah kesempatan untuk keluar dari kehidupan terpenjara tersebut. Dan satu-satunya kewajiban manusia adalah memantapkan kembali hubungannya dengan Tuhan yang telah hilang. Karena keadaan demikian, seharusnya seseorang tidak pernah diberi semangat dalam membuat rencana untuk kenikmatan indera atas kegiatan keagamaan. Mengalihkan tenaga manusia ke hal-hal lain seperti itu mengakibatkan peradaban yang sesat. Srila Vyasadeva adalah otoritas di bidang mengulas Weda dalam Mahabharata dan lain sebagainya. Dan dorongan semangat yang beliau berikan di bidang kepuasan indrawi dalam suatu bentuk atau bentuk lain merupakan rintangan besar terhadap kemajuan spiritual, sebab orang-orang tidak akan setuju untuk melepaskan ikatan terhadap kegiatan material atau duniawi yang menahannya dalam belenggu material. Pada tahapan tertentu dari peradaban manusia yang ketika kegiatan duniawi semacam itu yang mengatasnamakan dharma, misalnya mengorbankan hewan atas nama yagya, terlalu merajalela, Tuhan sendiri berinkarnasi sebagai Buddha dan menolak otoritas Weda guna menghentikan kurban hewan atas nama dharma. Ini telah diramalkan oleh Narada, dan karena itu beliau menyalahkan sastra tersebut. Para pemakan daging masih terus mengorbankan hewan di hadapan para dewa atau dewi atas nama dharma, sebab dalam beberapa sastra Weda kurban suci yang teratur semacam itu dianjurkan. Dianjurkannya kurban suci semacam itu adalah untuk menahan laju kegiatan makan daging. Namun secara berangsur-angsur tujuan utama kegiatan keagamaan seperti itu dilupakan, dan rumah potong hewan menjadi sangat penting. Ini lantaran orang materialistik yang tolol tidak peduli dalam mendengarkan orang lain yang benar-benar berada dalam kedudukan yang tepat untuk menjelaskan ritual-ritual Weda. Dalam Weda dikatakan dengan tegas bahwa kesempurnaan hidup tidak pernah dapat dicapai melalui pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk jumlahnya, dengan mengumpulkan kekayaan maupun dengan meningkatkan jumlah penduduk. Kesempurnaan hidup hanya dicapai melalui pelepasan ikatan material. Orang materialistik tidak suka mendengar aturan seperti itu. Menurut mereka, yang dinamakan tahap hidup untuk pemutusan ikatan terhadap hal-hal duniawi dimaksudkan untuk orang yang tidak sanggup mencapai nafkah karena cacat jasmani, atau untuk orang yang gagal mencapai kemakmuran dalam hidup berkeluarga. Tentu saja ada hal-hal berkenaan dengan pelajaran spiritual beserta hal-hal material. Bhagavad Gita terdapat dalam Mahabharata. Seluruh gagasan Mahabharata memuncak dalam pelajaran tertinggi Bhagavad Gita, bahwa seseorang harus melepaskan segala kesibukan lainnya dan hanya sepenuhnya menekuni penyerahan diri kepada kaki padma Tuhan Sri Krishna. Akan tetapi orang yang cenderung terikat pada keduniawian lebih tertarik pada kegiatan politik, ekonomi, dan kedermawanan yang disebutkan dalam Mahabharata dibandingkan topik utama, yakni Bhagavad Gita. Semangat Vyasadeva disalahkan langsung oleh Narada. Narada menganjurkan Vyasadeva agar menyatakan secara langsung bahwa keperluan utama kehidupan manusia ialah menginsapi hubungan kita yang kekal dengan Tuhan, dan dengan demikian berserah diri kepadanya tanpa menunda-nunda. Orang yang menderita jenis penyakit tertentu hampir selalu cenderung menginginkan jenis makanan yang terlarang baginya. Dokter yang ahli tak akan membahayakan pasiennya dengan mengizinkan ia memakan sedikit dari yang harusnya tidak ia makan sama sekali. Dalam Bhagavad Gita juga dikatakan bahwa orang yang terikat pada pekerjaan yang berpahala hendaknya jangan dinasehati untuk meninggalkan pekerjaannya, sebab ia dapat diangkat sampai kedudukan keinsapan diri secara bertahap. Ini kadang-kadang dapat diberlakukan
pada para filosof yang mendasarkan pemikirannya tanpa keinsapan diri. Namun, orang-orang yang berada dalam perguruan bakti atau pelayanan suci tidak perlu selalu diberi nasihat demikian. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga hari-hari Anda penuh keberuntungan dan kebahagiaan. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Jai wanca kalalpatra biasca kripa sinwewaca pati tanam pawinebio vaishnebio nama-nama.